everyone, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Era Natasha Nisa Isa Sabila. Dan saya Firliani Malufa. Kami berdua dari Prodi Psikologi Islam semester 2. Oke, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang apa saja sih, Kak? Dalam podcast ini kita akan membahas banyak hal nih Kak, yang tentu saja menarik dan dapat memberikan kita wawasan yang luar biasa, yaitu mengenai ijtihad dalam hukum Islam, mulai dari pengertian dan konsep dasar dari ijtihad dalam konteks hukum Islam, sejarah dan perkembangan ijtihad dalam hukum Islam, metode-metode yang digunakan dalam ijtihad, fungsi dan peran ijtihad dalam pengembangan hukum Islam, peran ijtihad dalam mengatasi permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan kontemporer, dan kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Wah, ternyata banyak sekali ya yang akan kita bahas pada hari ini. Tentunya juga kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke, lalu apa sih pengertian dari konsep dasar dari ijtihad itu sendiri? Kata ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya kesulitan atau kesusahan, dan al-hod yaitu kesanggupan dan kemampuan atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 9, yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Dengan demikian, ijtihad bisa digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 105, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Untuk selanjutnya, bagaimana sih sejarah perkembangan hukum Islam? Selama 5 abad pertama Islam, umat Islam Sunni terus menerapkan ijtihad, baik secara teoritis maupun praktis. Ada perdebatan tentang ijtihad dan dalam ajaran Islam. Ijtihad memungkinkan ajaran-ajarannya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun mujtahid melakukan kesalahan dalam berijtihad, Rasulullah SAW tetap menghormati mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang hakim akan diberi 2 pahala jika dia berusaha keras untuk menetapkan hukum dan hasil ijtihadnya benar. Tetapi jika hasilnya salah, dia akan diberi 1 pahala. Dalam sejarah Islam, ijtihad telah digunakan oleh para sahabat Nabi dan generasi setelahnya untuk memutuskan masalah-masalah yang belum ada dalam sejarah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul sebelumnya. Ijtihad digunakan untuk mengambil hukum dan hikmah yang benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan umat. Hasil ijtihad mereka tidak bertentangan dengan rukun Islam, rukun iman, dan fungsi-fungsi lainnya dalam Islam. Istilah hukum Islam ijtihad mengacu pada penalaran bebas seorang ahli hukum Islam atau upaya sungguh-sungguh seorang ahli hukum untuk menemukan jawaban atas masalah hukum. Selanjutnya, untuk metode apa saja yang digunakan dalam ijtihad? Yang pertama, ijma. Metode ini mengacu pada persetujuan atau kesepakatan para ahli hukum Islam mengenai suatu masalah pada suatu tempat dan masa tertentu. Metode ijma ini bisa digunakan untuk menetapkan hukum agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Yang kedua, qiyas. Metode ini digunakan untuk menyamakan hukum suatu hak yang tidak dapat ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis dengan hal lain yang hukumnya tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, istihsan, yaitu metode ini mengacu pada penggunaan penilaian pribadi atau preferensi dalam menetapkan hukum dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan hukum. Yang keempat, maslahah dan mursalah. Metode ini mengacu pada penetapan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat dan kegunaannya, tanpa adanya dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, metode ini disebut istishab, yaitu digunakan untuk mempertahankan suatu hukum yang telah ada sebelumnya, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. Yang keenam, urf. Metode ini mengacu pada kebiasaan atau praktik yang berlaku dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum.
Metode urf ini biasanya digunakan ketika tidak ada ketentuan hukum yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang 7, saat az-zari'ah. Metode ini digunakan untuk mencegah atau menghentikan segala tindakan yang dapat membawa pada perbuatan dosa atau maksiat. Nah, metode ini memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan dan kebersihan agama. Yang ke-8, qaul al-ashabi. Metode ini mengacu pada pendapat atau fatwa dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dapat digunakan sebagai dasar hukum. Yang ke-9, syar'u man qablana. Metode ini mengacu pada hukum-hukum yang berlaku sebelum Islam atau di luar Islam yang masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam. Metode ini juga dapat digunakan ketika tidak ada ketentuan hukum yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Lalu apa saja nih jenis-jenis ijtihad itu? Terdapat beberapa jenis ijtihad yang dapat dilakukan oleh para ulama. Yang pertama adalah ijtihad al-rujuk atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam dari berbagai interpretasi yang tidak jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ijtihad al-tarjih atau penilaian, yaitu memilih pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, ijtihad al-tahrij atau ekstraksi, yaitu mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang ada. Yang keempat, ijtihad al-taswib atau verifikasi, yaitu memverifikasi keabsahan dan keautentikan hadis-hadis yang digunakan sebagai sumber hukum Islam. Dan yang terakhir, ijtihad al-tadwin atau penulisan, yaitu menulis dan menghasilkan karya-karya hukum Islam yang dapat digunakan sebagai referensi. Selanjutnya, fungsi dari ijtihad yang sudah kita pelajari itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak dapat teroleh jelas dalam sumber-sumber hukum utama. Yang ketiga, memperluas pemahaman hukum Islam melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Yang keempat, penyesuaian ajaran-ajaran Islam dan pengembangan zaman. Yang kelima, mencari solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu bagaimana ijtihad dalam kehidupan kontemporer? Ijtihad ini merupakan dinamika yang menyebabkan perubahan dalam hukum Islam untuk menjaga komprehensivitas dan universalitas agama. Ini memungkinkan para ulama untuk memberikan jawaban dan solusi yang cepat dan tepat terhadap masalah yang baru muncul dalam kehidupan modern ini. Gagasan baru tentang ijtihad kontemporer diperlukan untuk kehidupan manusia zaman sekarang. Konvensi modern dapat diterapkan pada masalah seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, kemajuan teknologi dan sains, serta perkembangan sosiokultural masyarakat. Ijtihad memungkinkan para mujtahid untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dapat menangani masalah hukum yang muncul dalam kehidupan modern dengan memberikan solusi yang cepat, tepat, dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya nih ada sedikit contoh terkait dengan ijtihad. Nah, salah satu contoh ijtihad adalah ketika para ulama berkumpul dan berdiskusi untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan hukum Islam. Mereka menggunakan ijtihad untuk menentukan tanggal-tanggal tersebut karena tidak ada nas yang secara spesifik menyebutkan tanggal tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Dan kesimpulannya, ijtihad adalah penalaran independen oleh seorang ahli hukum Islam atau upaya sungguh-sungguh seorang ahli hukum untuk menemukan solusi atas pertanyaan tersebut. Ijtihad diperlukan ketika tidak ada nas yang secara jelas menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Ijtihad memiliki beberapa jenis dan fungsi untuk menjawab pertanyaan hukum yang belum dijelaskan dalam sumber-sumber utama Islam secara memperluas pemahaman hukum Islam. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin nih. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa ijtihad dalam Islam itu penting? Nah, jadi ijtihad dalam Islam itu sangat penting karena Islam merupakan agama yang dinamis dan akan terus berkembang. Al-Quran dan Al-Hadis memberikan panduan dasar untuk kehidupan seorang muslim, tetapi mereka tidak membahas semua situasi yang mungkin dihadapi umat Islam sepanjang sejarah. Nah, ijtihad
Ijtihad ini memungkinkan umat Islam untuk menerapkan hukum Islam pada situasi baru dan kontemporer dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, selanjutnya siapa sih yang disebut mujtahid dan yang boleh berijtihad dalam hukum Islam? Nah, mujtahid adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk menetapkan hukum syariah berdasarkan sumber-sumber utama Islam. Terdapat beberapa syarat utama untuk seorang mujtahid, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran, termasuk pemahaman tafsir, asbabun nuzul, dan ayat-ayat hukum. Yang kedua, memiliki pengetahuan mendalam tentang al-hadis, termasuk pemahaman tentang sanad dan matan, serta mengetahui hadis-hadis yang sahih, hasan, dan doif. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, termasuk pemahaman nahwu, shorof, balaghah, sastra Arab, dan memahami teks-teks syariah dengan tepat. Yang keempat, memiliki pemahaman tentang usul fikih. Yang kelima, memiliki pemahaman tentang qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih yang merupakan prinsip-prinsip hukum umum yang digunakan untuk penerapan hukum syariah. Yang keenam, memiliki pengetahuan tentang ijma dan qiyas serta mengetahui penerapannya dalam menetapkan hukum Islam. Lalu apa aja nih yang menjadi objek kajian ijtihad itu sendiri selain permasalahan kontemporer tersebut? Jadi, objek kajian ijtihad adalah segala sesuatu yang memerlukan penetapan hukum dalam Islam dan tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti satu, masalah sosial dan kemasyarakatan seperti isu-isu yang berkaitan dengan hubungan sosial, hukum keluarga dari nikah, cerai, dan warisan, dan hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ada hukum pidana dan perdata, seperti kasus-kasus yang memerlukan penetapan hukum pidana yang tidak secara jelas diatur dalam Al-Quran, seperti hukum tentang pencurian cyber, penggelapan dana, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, ekonomi dan keuangan. Masalah-masalah seperti perbankan syariah, investasi, zakat, wakaf, dan interaksi bisnis yang baru dan kompleks. Yang keempat, politik dan pemerintahan, seperti isu-isu politik yang seperti partisipasi dalam pemerintahan non-Islam, demokrasi, hak-hak politik, dan hubungan internasional. Yang kelima, lingkungan dan etika. Masalah seperti ekologi, perubahan iklim, dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keenam, kesehatan dan kedokteran. Isu-isu kesehatan dan kedokteran seperti transplantasi organ, reproduksi bantuan seperti bayi tabung, dan masalah medis lainnya. Dan yang terakhir adalah hukum internasional. Persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan internasional, perjanjian, dan hukum perang yang memerlukan panduan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian apakah hasil ijtihad dari seorang mujtahid bisa dibatalkan oleh hasil dari mujtahid lainnya? Ijtihad bukanlah sesuatu yang mutlak dan kekal. Hasil ijtihad seorang mujtahid bisa dibatalkan atau diubah oleh hasil ijtihad mujtahid lainnya. Terutama jika ada perubahan dalam konteks atau kondisi yang mendasari ijtihad tersebut, atau jika ditemukan dalil atau argumen yang lebih kuat. Oleh karena itu, ijtihad bisa dipakai ulang dan diubah oleh mujtahid lainnya yang melihat ada alasan yang lebih kuat dan konteks yang berbeda. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana kita dapat memastikan bahwa ijtihad dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang benar? Terdapat beberapa poin penting untuk memastikan ijtihad dengan prinsip-prinsip Islam yang benar, di antaranya penguasaan ilmu yang mendalam. Mujtahid harus memiliki pemahaman dalam Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu terkait seperti usul fikih, bahasa Arab, dan ilmu kontekstual lainnya. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Ijtihad harus didasari niat yang tulus untuk mencapai kebenaran dan kemaslahatan umat. Yang ketiga, kehati-hatian dan ketelitian. Proses ijtihad harus dilakukan dengan seksama, mempertimbangkan berbagai aspek dan dalil yang relevan. Yang keempat, konsensus ulama. Memperhatikan pendapat ulama terdahulu dan kontemporer yang terpercaya, mempelajari dan memahami berbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang kelima, kesesuaian dengan maqasid syariah. Ijtihad harus sejalan dengan tujuan syariah Islam, yaitu mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dalam aspek agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.
Yang keenam, pengawasan dan koreksi. Adanya sistem pengawasan dan kritik konstruktif dari ulama lain dan masyarakat untuk memastikan ijtihad tetap berada di jalur yang benar. Yang ketujuh, kontekstualisasi dan fleksibilitas. Memahami konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman saat melakukan ijtihad. Menerapkan prinsip-prinsip Islam secara fleksibel dan adaptif dengan tetap menjaga esensi dan nilai-nilai fundamentalnya. Dan yang kedelapan, akuntabilitas dan transparansi. Mujtahid harus terbuka dan transparan dalam menjelaskan proses dan metodologi ijtihadnya, memudahkan akses bagi masyarakat untuk mempelajari dan memahami argumen di balik hasil ijtihad. Yang kesembilan, berkelanjutan dan dinamis. Ijtihad adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Yang terakhir, peduli maslahat dan kebaikan umat. Ijtihad harus selalu berorientasi pada kemaslahatan dan kebaikan umat Islam secara keseluruhan, menghindari hasil ijtihad yang dapat menimbulkan perpecahan, konflik, atau kerugian bagi umat. Wah, luar biasa sekali ya Kak ilmu yang kita dapat dari materi kali ini. Tentunya ijtihad memiliki banyak sekali manfaat bagi umat Islam, dan ijtihad harus terus dilakukan untuk menjaga kelestarian Islam di tengah perubahan zaman ini. Tidak terasa nih Kak, kita sudah di segmen akhir dari podcast kita kali ini. Kita sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan ijtihad dalam hukum Islam, mulai dari pengertian ijtihad sampai dengan ijtihad dalam kehidupan kontemporer, dan juga tentunya beberapa pertanyaan sudah terjawab. Perlu diingat bahwa dalam menghadapi berbagai isu kontemporer, penting bagi kita untuk selalu merujuk kepada ulama yang berkompeten dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang benar. So, terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini. Saya Era Natasha Dan saya Firliani, pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.